Selamat datang di The Geeks Next Door, podcast yang akan bahas tentang hal-hal berhubungan dengan komik. Dan episode pertama kami akan bahas tentang Marvel's The Avengers. Jadi, The Avengers itu udah rilis sekitar 2 mingguan. Dan surprisingly memecahkan beberapa rekor box office. Yep. Mengalahkan Dark Knight juga. Sudah melewati Dark Knight. Sekarang ada di posisi 9 kemarin. 9 terlaris sepanjang masa. Dan kita udah nonton 4 kali. Lo berapa kali, Jak? 3. Gimana menurut lo? The best superhero movie ever. No contest. Seriusan. Karena kalau kita lihat 5 tahun lalu, ini film yang benar-benar mustahil. Sama-sama mustahil dengan cuma ada di bayangan, fanboy berangan-angan, gue mau nonton Justice League. Atau The Avengers, tentang gimana semua film jadi satu, semua tokoh superhero, dan itu semua benar-benar mustahil. Dan tiba-tiba 2008 Iron Man, Jon Favreau dengan secret endingnya, Nick Fury bilang, what do you think about The Avengers Initiative? Dan reaksi gue cuma tapi itu juga mereka belum mengiyakan kalau akan ada Avengers kan gue rasa sih enggak. Karena waktu itu juga mereka juga nggak tahu tentang Iron Man bakal sukses kan. Dan tiba-tiba Iron Man sukses, akhirnya punya ide lah, datanglah mungkin ya tiba-tiba The Avengers kita bikin, dan akhirnya Thor dan Captain America dibikin. Dan satu lagi tambahan, ada Incredible Hulk Edward Norton, bukan Ang Lee, karena Ang Lee ada di studio yang berbeda ceritanya, jadi itu nggak dimasukin ke timeline Marvel Cinematic Universe ini. Dari 5 film itu selalu ada secret endingnya yang menuju lead to the Avengers. Gitu. So, what's the plus point menurut lo? Plus point. Pertama harus gue bilang dulu, karena waktu mereka mau bikin Avengers, gue yang benar-benar wow gitu, yang seriusan nih gitu. Wah, susah banget nggak? Hal yang mustahil gitu deh. Terus tiba-tiba gue pertama kali dengan Avengers seneng banget. Terus tiba-tiba yang kayak mereka gak bakal bisa bikin film ini. Ini film yang gak akan bisa dibikin. Dan tiba-tiba datanglah Joss Whedon. Yang gue sih nggak terlalu baik ikutin serial TV dia. Ada Buffy, Angels, Dollhouse, Serenity, Firefly gue ikutin. Cuma yang gitu. Terus tiba-tiba yang paling mencuri perhatian Astonishing X-Men. Dia nulis komik Astonishing X-Men bareng John Cassaday, dan itu bagus banget komiknya, yang benar-benar akhirnya ada satu orang yang bikin gue yakin sepertinya dia bisa bikin film tentang tim yang segini banyak. Permasalahan dengan film dengan banyak karakter adalah susah buat ngimbangin porsinya bakal susah banget. Dan tiba-tiba sepertinya bisa sih. Dari berapa? 4 tokoh yang boleh dibilang punya film sendiri. 2 kan cuma numpang. Si Black Widow di Iron Man, dan di Thor. Kalau udah nonton, cuma dikit banget porsinya. Itu menurut lo gimana? Tambahan 2 karakter ini masuk ke Avengers. Hebatnya Joss Whedon seperti tadi yang gue bilang, karena setiap punya orang punya moment to shine. Dari dari Captain America, dari Iron Man yang punya semua dialog yang bagus diserahin ke dia, dari Dr. Bruce Banner, Hulk yang punya semua action, karakter-karakter minor seperti yang tadi dibilang Hawkeye, Black Widow, itu mereka punya Black Widow di Joss Whedon dia bikin seperti super spy. Dia punya 2 momen terbaik di film ini, yang menunjukinnya adalah super spy. Pertama yang di opening pertama kali dia yang bareng orang Rusia, dia interogasi yang dia nipu. Dan terakhir yang paling keren adalah yang dia bisa nipu Loki, the God of Mischief, dan dikibuli oleh Black Widow. Agak mengejutkan karena peran dia di Iron Man 2 yang nggak penting, cuma sebagai pemanis. Tiba-tiba di Avengers dia dapat porsi yang bagus. Agak sedikit masalah di Hawkeye sebenarnya gue. Kenapa? Karena itu kan Hawkeye yang gue kenal. By the way, film Marvel ini semua mungkin nggak ada
apa ya, bukan sangkut paut, nggak sama persis dengan komik ya originnya. Nggak sama persis dengan seperti Hawkeye. Itu mereka ngambil Hawkeye di Ultimate Universe sih, bukan dari Marvel Universe. Jadi apa yang Hawkeye di film adalah Agent Shield seperti yang di Marvel Universe, di Universe Ultimate Universe. Sementara di Marvel Universe perannya adalah sebagai apa ya, kutub yang berlawanan dengan Captain America. Dan di film akhirnya diambil alih sama Tony Stark. Ya. Dan ya oke, gue gak ada masalah dengan itu. Cuma ya itu, bukan Hawkeye yang lo kenal. Satu lagi karakter yang gue suka adalah Samuel Jackson, Nick Fury. Samuel Jackson. Itu juga ambil dari Ultimate Universe, bukan dari Marvel Universe. Gue suka karena Joss Whedon mempertahankan dualitas tentang si Samuel Jackson, Nick Fury, sorry. Okay. Karena di komik pun salah satu yang menarik dari Nick Fury adalah lu nggak bisa percaya sama dia. Dia orang baik, tapi lu nggak bisa percaya sama dia. Seperti yang di film, dia berbohong setiap saat. Kayak dia orang baik tapi ada sesuatu something visi tentang dia. Jadi itu menarik banget karakternya gitu. Dan yang mencuri perhatian sekali adalah Mark Ruffalo yang menggantikan Edward Norton. Yang gue awalnya sih nggak, kenapa nih orang jadiin cast Hulk gitu gantiin Edward Norton. Buffy. Iya, terus kebiasaannya juga film-filmnya juga film-film komedi romantis gitu kan, nggak pernah yang action apa gitu. Tiba-tiba begitu dia jadi Dr. Bruce Banner gitu. Menarik sih karena dia ngambil, sadar atau enggak kalau nonton serial TV, Bruce Banner agak-agak seperti Leonard Stader yang tampangnya juga sebenarnya mirip sih, cuma yang kikuk, yang geek yang nggak terlalu kurus, ceking, culun gitu-gitu lah ya. Di film ini juga banyak fan service ya, Dek? Banyak banget. Banyak banget. Favorit lo? Favorit gue adalah yang kalau lo merhatiin waktu Battle of New York, di Battle of New York gitu, tiba-tiba yang Iron Man turun dan menembakkan repulsornya ke vibraniumnya Captain America itu merinding gua. Itu satu momen kecil yang bener-bener yang oh my god. Yes. Joss Whedon man. Banyak banget dan detail-detail kecil seperti yang ada bagian yang di Silver Gallery di atas pesawat ada Thor versus Hulk. Ya. Bagian Hulk dia nggak bisa ngangkat Mjolnir, itu ada di komiknya. Terus Captain America gimana dia menggunakan shield akhirnya setelah sekian lama. Itu keren banget. Dan gimana cara dia jatuh roll gitu ya. Dan dia menggunakan shieldnya itu ya itu gunanya shield dia gitu, bukan cuma dilempar-lempar doang. Itu keren banget. Ada minusnya film ini menurut lu? Minusnya susah. Ada beberapa kecil banget, tapi ya pertama kostum Captain America buat gue gue lebih suka yang kemarin sih, yang baru ini agak aneh dengan putih. Dan walaupun kemarin gak body fit ya, yang itu yang masih agak benar-benar yang seperti parasut. Yang baru ini ya helmnya pas dibuka dia kayak hoodie, pas dipakai ke helm, dan where's the hardness gitu yang kecil minor sih. Terus Hulk, kata orang ini adalah the best Hulk of all time, walaupun ya nggak bisa dibandingin Eric Bana, Edward Norton dan Lou Ferrigno. Ya. Keluar banget referensinya. Agak susah sih membayangkan. Ya pokoknya intinya The Avengers ini adalah film terbaik buat Captain America, film terbaik buat Thor, film terbaik buat Hulk, film terbaik buat Iron Man, buat semuanya. Karena biasanya di satu film dia punya 2-3 momen yang menjadikan sebuah film itu keren. Dan The Avengers ini punya lusinan dan gitu. Semua actionnya benar-benar yang mereka punya momennya masing-masing, dan semua quote-nya, punchline-nya, joke-nya, oh my god. Overall tetap dengan the best super movie of all time. Tetap, gue percaya. Oke, The Dark Knight bagus, cuma buat gue itu bukan superhero, bukan film komik. Karena kalau arti komik adalah menyenangkan, fun, provoking gitu. Karena buat gue The Dark Knight nggak punya hal itu. Buat gue The Dark Knight adalah film. Pertama Batman Begins film gangster man.
Bukan film superhero. The Dark Knight bukan film superhero. The Dark Knight adalah film political thriller buat gue. Batman-nya lo lepas di The Dark Knight itu masih jadi film bagus. Iya, tanpa Batman itu bisa jadi film bagus gitu. Beda dengan The Avengers komik. Bener-bener nggak ada karakter yang minor ya. Maksudnya satu karakter dicabut lo akan hilang. Iya, bakal hilang. Dan yang menyenangkan dari The Avengers adalah ini bisa mengingat. Kalau gue sendiri, ini ngingetin gue gimana menyenangkannya jadi seorang anak kecil dengan sebuah buku komik kemana-mana. Dan menjadikan tempat-tempat sampah, tutup tempat sampah di Amerika gitu ya. Oh my god, ini benar-benar yang film superhero, film komik, buku komik. Film komik seharusnya begini gitu ya. Seharusnya seperti ini. Dan harusnya yang mengerjakan film komik memang orang yang pernah mengerjakan komik. Betul. Itu tadi review kita tentang Marvel The Avengers filmnya. Bagi yang suka, kami harap kalian suka. Awas kalau enggak. Minggu depan kami akan kembali lagi dengan bahasan lagi Marvel The Avengers lagi, tapi dari sisi komiknya. Kami akan merekomendasikan beberapa judul dari komik The Avengers yang menurut kami terbaik. Udah mungkin dari 50 tahun lalu kita 6 tahun 60-an. Dan kita akan melihat apa bedanya antara Marvel Cinematic Universe dan versi komiknya yang Art 616 itu minggu depan kami akan bahas lengkap di Mix Next Door. Sampai minggu depan.